Dana milik daerah yang mengendap di perbankan menjadi sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Menteri Keuangan menyebutkan dana milik pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan mencapai 234 triliun rupiah. Data ini bersumber dari data Bank Indonesia dan merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025. Benarkah pemerintah daerah memarkirkan dananya di saat mengaku kekurangan anggaran? Kami akan membahasnya bersama pakar otonomi daerah, Profesor Jo Hermansyah Johan. Terima kasih, Prof. Jo sudah bergabung bersama Jopos TV. Yo, sama-sama. Terima kasih juga ya. Ya, Prof. Jo, bagaimana pandangan Anda terkait dana milik daerah yang mengendap di bank hingga 234 triliun rupiah? Ya, yang pertama itu data tidak update ya. Yang 234T itu adalah posisi per 31 Agustus tahun 2025. Nah, biasanya memang daerah-daerah itu baru mulai meningkat tinggi pelaksanaan program dan kegiatannya pada triwulan keempat. Nah, triwulan keempat itu dimulai dari September, Oktober, November, Desember. Jadi kalau kita lihat posisi di bulan Oktober sekarang, seperti misalnya dari kasus Deddy Mulyadi, Jawa Barat, itu eh, penyerapannya ya atau dana yang dianggap tinggi itu bukan 4,1 lagi, 4,1 T, tapi sudah sekitar 2 T. Begitu juga daerah-daerah yang lain. Nah, ini ada masalah-masalah yang terkait dengan soal data ya. Jadi datanya tidak mutakhir, harusnya yang dipublish adalah data mutakhir supaya jangan menganggap daerah itu tidak mampu menjalankan atau programnya dan eh, menyerap dana. Jadi seolah-olah ini daerah ini seakan-akan tidak mampu tidak mampu mengelola uangnya. Nah, padahal bukan persoalan itu. Ini adalah praktek yang terjadi selama ini. Memang oleh karena berbagai macam proses-proses teknis administrasi, ya, dan kemudian juga ada persoalan naiknya kepala daerah baru yang baru dilantik bulan Februari 2025. Mereka kan tentu juga harus konsolidasi dulu dari segi perencanaan, menyusun RPJMD, kemudian memperbaiki anggaran agar sesuai dengan visi dan misinya, namanya perubahan APBD. Nah, lalu juga ada tahapan konsolidasi aparat Pemda, ya, jadi ada pergeseran-pergeseran pejabat. Nah, dengan demikian itu juga memakan waktu, sehingga rata-rata daerah otonom itu yang baru saja dilantik di 500-an lebih, baru mulai menjalankan program kegiatannya untuk pelaksanaan pembangunan fisik ya dan kegiatan-kegiatan lainnya sekitar Juni atau Juli kemarin. Jadi dengan demikian kalau dilihat posisi Agustus ya pantas memang angkanya menjadi seperti itu, masih belum dipakai atau digunakan. Dan segera akan digunakan di triwulan keempat sejak September kemarin. Begitu. Ya, berarti ada perbedaan data yang didapatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dengan Gubernur Jawa Barat. Nah, mengapa bisa terjadi perbedaan data ini dan sebenarnya data siapa yang benar, Prof? Ya kalau datanya tidak mutakhir, ya data Menteri Keuangan yang nggak benar. Karena data Menteri Keuangan itu kan posisi Agustus tahun 2025. Sementara data Deddy Mulyadi dan kawan-kawan Pemda posisi Oktober 2025. Sehingga data yang paling terakhir itulah yang paling benar, ya, yang sudah dibelanjakan, digunakan uang itu tidak parkir seperti yang ditudingkan oleh Menteri Keuangan itu. Jadi Menteri Keuangan ini memang harus pandai-pandai juga. Jadi tidak bisa main gebrak-gebrak begitu saja. Harus samakan data yang terakhir. Ya, datanya ya yang mutakhir itu aktual itu ya per Oktober ini mestinya, bukan per 31 Agustus 2025. Tadi Prof menyebutkan bahwa dana tersebut akan mulai dialokasikan di kuartal keempat begitu.
Mengapa hal ini bisa terjadi begitu, Prof? Kenapa tidak dari sebelumnya? Bukannya tidak digunakan, ya, dana itu kan bertahap, ada tahapan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, itu proyek itu kan pembayarannya bertermin. Jadi pengadaan barang dan jasa itu mulai pengadaan tanahnya, ya, kemudian tender segala macam lebih dulu, lalu kemudian baru dilanjutkan dengan pembangunan fisik. Ya, ada termin 1, termin 2, termin 3. Nah, uang itu kan tidak sekaligus bayar kepada kontraktor, tapi uang itu dibayar per termin. Nah, kalau uangnya belum dibayarkan, maka uangnya ditaruh di mana? Kan nggak di bawah bantal, tetapi ditaruh di bank, di kas daerah. Dan tidak juga betul itu kalau ada sangkaan publik, uang itu didepositokan. Kebanyakan daerah-daerah itu eh, uangnya sedikit, ya. Yang kaya itu terbatas, tidak banyak. Yang kaya fiskalnya itu yang mandiri fiskal, ya, seperti DKI Jakarta, ya, lalu ada Kutai Kertanegara, ada Kabupaten Badung, Tanah Bumbu misalnya, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah. Tapi daerah-daerah yang 500-an lainnya itu ada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Itu uangnya sedikit, tidak banyak, ya kan. Tidak mungkin dia lalu nyimpen di deposito itu, misalnya. Itu terkait yang soal tuduhan-tuduhan yang miring dianggap kalau ada mendepositokan, apalagi kalau dianggap bunganya diambil oleh pejabat Pemda. Ini kan sistem pengawasannya berlapis dan bertingkat dan terbuka, transparan. Ya, kalau ada toh daerah yang mendepositokan sebelum digunakan, ya, uang itu parkir sambil menunggu cairnya termin keempat atau ketiga, maka ditaruh di bank, di deposito jangka pendek, dan itu regulasinya juga memungkinkan. Tapi tidak banyak daerah yang berani seperti itu karena jumlah uangnya sedikit, ya, dan waktunya juga pendek, cuma 2 bulan, 3 bulan sudah harus diambil atau dibayarkan uang itu, dan bunganya pun dikontrol, ya, oleh pemerintah pusat dan oleh kepala daerah sendiri, sehingga bunganya itu menjadi pendapatan dari pemerintah daerahnya. Ya, jadi jika memang ada daerah yang mengendapkan dana atau menyimpan dana seperti tadi Prof bilang, sebenarnya alasan-alasan apa sehingga hal tersebut terjadi, Prof? Ya, kalau alasannya uangnya itu belum dipakai karena kegiatannya baru berjalan sebagian. Jadi yang dipakai baru sebagian. Nah, kegiatan yang lain baru dijalankan, sesudah itu baru digunakan uangnya. Jadi hal yang lumrah aja, kayak kita terima gaji lah. Masa uangnya gaji 1 bulan dihabisin awal-awal bulan? Kan ada yang minggu 1 sekian, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Begitu juga dalam perencanaan penggunaan anggaran pemerintahan daerah. Ya, kemudian apakah ada langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mencegah dana daerah mengendap di bank dalam jumlah besar? Nah, itu dia. Kalau mau langkah konkret, maka harusnya ada percepatan dalam proses administrasi dari pelaksanaan program dan kegiatan. Jadi kalau tahun berjalan, awal-awal tahun baru memulai kegiatan, itu telat. Dan umumnya itu terjadi berulang-ulang, ya, karena proses misalnya pengadaan tanah, ya, itu memakan waktu yang tidak sebentar, bisa 2 bulan, 3 bulan. Proses tender itu juga memakan waktu yang cukup panjang, ya, sehingga rata-rata proyek itu baru mulai dieksekusi, dijalankan sekitar pertengahan tahun atau semester 1 mau berakhir. Nah, dengan demikian tentu uangnya juga belum bisa dipakai semuanya. Nah, kalau mau percepatan, harusnya sebelum masuk tahun berjalan, tahun anggaran berjalan, itu sudah dimulai proses-proses dan tahapan-tahapan untuk misalnya tender pengadaan barang dan jasa itu ketika anggaran APBD sudah diketok palu, ya, biasanya ketok palu itu paling lambat per 31 November, ya. Ya, per 30 November. Ya, 30 November itu ketok palu APBD, ya, maka sesudah itu Desember itu harus dimulai
proses administrasi dalam rangka pengadaan. Jadi kita bisa memulai lebih awal sehingga Januari itu sudah mengikuti proses-proses yang lebih cepat lagi. Dengan demikian itu bisa mempercepat penyerapan dana dan menghindari pengendapan uang yang bertumpuk di bank itu. Ya, Prof, seberapa penting transparansi dan digitalisasi dalam mendorong penyerapan anggaran? Oh, sangat penting ya. Jadi itu kan kita sekarang sudah menggunakan pemerintah Pemda dan pemerintah pusat juga selalu mengawasi dan mengontrol dengan menggunakan sistem SIPD kalau Kemendagri ya. Kalau di daerah itu juga ada sistem-sistem e-procurement gitu ya kan, e-budgeting ya, dan itu diadopsi dan dipakai. Jadi dari segi pemerintah daerah itu transparan dan terbuka, bisa diakses. Dan kemudian juga dari pemerintah pusat pengawasannya juga dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Sehingga dengan demikian itu bisa menghindari terjadinya berbagai macam penyimpangan dan sebagainya seperti itu. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, pakar otonomi daerah, Profesor Jo Hermansyah Johan.